Selamat pagi, shalom bangsa-bangsa, shalom kota-kota, shalom seluruh jemaat worship from home. Selamat pagi, shalom Elohim, shalom. Selamat datang dalam ibadah worship from home, ibadah yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengurapan. Program ini adalah program penginjilan. Kita membagikan Injil kasih karunia, Injil kebaikan Tuhan, Injil perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan yang akan membuat semua orang di dunia menjadi orang-orang yang punya pandangan benar terhadap kasih karunia dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang sering sekali mendengar firman, tapi firman itu diperdengarkan untuk menakut-nakuti kita, sehingga kita sering sekali merasa diri kita tidak layak kita datang sama Tuhan. Tapi Injil yang dibagikan dalam worship from home, Injil yang tidak menakut-nakuti, Injil yang tidak mengintimidasi, karena sesungguhnya Yesus datang bukan untuk mengintimidasi kita. Yesus datang bukan untuk menghitung dosa-dosa kita, tapi Dia datang untuk menyelamatkan kamu dan saya, karena Dia tidak menginginkan satupun dari kita binasa, tapi Dia menginginkan semua orang beroleh hidup yang kekal. Hore, 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 hore. Selamat datang di tahun panen raya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Pastor Iris menghimbau dan menginvitation setiap kita, belajarlah untuk dengar-dengaran dengan firman dan taat kepada firman, ya. Oh ya, jangan lupa juga kirim bintang Bapak Ibu Saudara, karena bintang yang Bapak Ibu kirim membantu pelayanan fanpage Bethany Fresh Anointing menjadi fanpage yang lebih besar, bisa dijangkau ke seluruh kota, bangsa, dan bahasa. Bagaimana cara kirim bintang? Pastor Iris belajar Bapak Ibu Saudara, ya. Kirim bintang sebanyak-banyaknya. Pastor Iris kirim bintang kan bayar, nabur dong. Kan mau jadi petani yang pandai, menabur untuk pelayanan Tuhan, menabur untuk ladang Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang dahsyat dan tidak rugi. Amin. Jangan lupa, ya, ketik di kolom komen selamat datang dalam tahun panen raya. Itu dulu yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Father, in Jesus name we pray all the things in 2022. It's the greatest things. We believe in your word, we believe in your promise. Kami percaya akan janjimu, kami percaya akan firmanmu, dan kami percaya tahun ini big great harvest, panen raya besar-besaran kami terima, seluruh jemaat WFH terima, dan kami menyatakan firmanmu dari sejak awal tanggal 1 Januari kami ada di dalam tahun panen raya. Kami tidak pelit menabur bagi kemuliaan Tuhan, tidak pelit waktu, tidak pelit tenaga, tidak pelit kesempatan, tidak pelit harta. Kami mau menabur besar-besaran bagi kemuliaan nama Tuhan, karena yang menabur sedikit menuai sedikit, tapi yang menabur banyak menuai banyak. In Jesus name we pray. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat datang Ibu Juliana Simon, Ibu Desi Barus, Ibu Ratna Lakan. Bagi yang baru pertama bergabung dengan worship from home, Pastor Iris mengucapkan welcome. Selamat datang. Jangan lupa bagikan 2 kali, 5 kali di beranda-beranda Anda. Jangan pelit paket data, jangan pelit kirim bintang. Anda sedang menabur untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus kita cakap menanggung segala perkara. Ora labashika naralabara labashandara labashande. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Shikanara labara 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 labashandara labara. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, tidak pernah lepaskan kami dari tangan pengasihan-Mu. Dumasari Paimana Siagian, ya. Tidak ada suara? Tidak ada suaranya? Oke, sebentar. Tidak ada suaranya ini. Oh, ini udah ada suaranya, ya. Yang tadi tidak ada suaranya. Ya, nggak apa-apa. Kita tuker alat, karena tadi alatnya agak sedikit bermasalah. Doakan supaya kita bisa punya alat yang lebih modern dan lebih keren lagi, ya. Tapi saya percaya alat yang ada sekarang pun tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah worship from home, dalam ibadah program pujian penyembahan disertai dengan kuasa dan pengurapan hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tadi tidak ada suara, tapi sekarang sudah ada suaranya, ya. Kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Ora labashika naralabayara labashande. Kami sembah Engkau, ya Allah kami. Kau Bapa dan sahabat kami. Tidak ada yang seperti-Mu. Kebaikan-Mu tidak tertandingi, cinta-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terselami. Satu pribadi yang tidak akan pernah tergantikan, Yesus Kristus Tuhan dan Raja. In Jesus name we pray. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Hanya Engkau
Juru selamatku. Angkat tanganmu. Tuhan, Kau setia padaku. Shalom Ibu Heni Yunika, Jendri Sihombing, come on, praise Jesus name. Yang ku pegang, sembah Tuhan dulu ya. Hanya janjimu. Angkat tanganmu. Ku percayakan hidupku. Dua tangan terangkat ke sorga dari semua kota dan bangsa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Semuanya ketik, saya datang di tahun panen raya. Come on, everything say. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Selamat tahun baru, selamat datang di tahun panen raya. Ketik di kolom komen, saya ada di tahun panen raya. Dari tanggal 1 Januari Pastor release invitation all the people who join this program. Saya ada di tahun panen raya. Jangan lihat kenyataan, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat isi dompetmu. Ini tahun panen raya. Come on, worship everybody. Hanya Engkau. Semua nyanyi ya, jangan bengong. Juru selamatku. Shalom Ibu Vina, shalom Ibu Anita. Tuhan, Kau setia padaku. Apapun keadaanmu, katakan saya ada di tahun panen raya. Declare, afirmasi. Yang ku pegang janjimu, hanya janjimu. Satu orang bagikan 5 kali di grup beranda Anda. Jangan pelit-pelit pakai data. Ayo bagikan. Program ini adalah program penginjilan, biar semua jemaat Tuhan sama-sama bertobat dan bersuka cita dalam hadirat Tuhan di tahun panen raya ini. Come on everybody say. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Manusia boleh tinggalkan Anda, tapi Yesus tidak pernah tinggalkanmu. Nandehana, angkat tanganmu. Walau lewati lembah, riris tak ditinggalkan. Sebut namamu, sebut namamu. Yesus kekuatan di hidupku. Siapa yang merasa ditinggalkan sama Tuhan, sembah Dia dengan puji-pujian ini. Katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Hore 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 hore. Yeheskel Fredelino Simanjuntak, Dorcas Lango, Eva Kristina, Vina Sembiring. Ayo sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagikan satu orang 5 kali di grup beranda-beranda Anda. Jangan pelit paket data, jangan pelit wifi. Bapak Ibu Saudara juga boleh kirim bintang ke fanpage ini. Bintang itu akan mempengaruhi fanpage ini menjadi lebih besar. Dan kalau fanpage ini menjadi lebih besar dan terjangkau ke seluruh dunia, artinya Anda dan saya ikut berpartisipasi dalam program penginjilan untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara percaya, in Jesus name we pray. Come on, all the people say, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Manusia boleh tinggalkan Anda,
Jesus, He is not leave you. He is never ever leave you. Come on, lift your hand. Yang ku pegang. Angkat tanganmu. Hanya janjimu. Semua bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman Anda. 1 orang 5 kali di beranda-beranda Anda. Biarin semua orang melihat pujian penyembahan. Apa yang engkau usahakan untuk penginjilan, Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau. Siapa? Allahku, Allahnya Israel, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Shalom Kaban Jahe, Bapak Andri Tarigan, angkat tanganmu. Come on everybody say, walau lewati lembah Sabah, Sarawak, Malaysia, aku tak ditinggalkan. Can you believe in His name? Yesus kekuatan di mana? Di hidupku. Bapak Hermanus, ya, selamat datang dalam ibadah worship from home. Dorcas Lango, semuanya bagikan lebih banyak lagi. Percaya. Opung Jonas Borusiburian, anakmu pasti lulus perwira. In Jesus name. Ya, percaya. Ini tahun panen raya. Semua yang Tuhan janjikan akan digenapi di tahun ini. Hore, 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 hore. Ora labas syandara labaya labaya. Hanya Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu. Juru selamatku. Kak Heni Unika, terima kasih untuk bintang yang sudah dikirimkan. God bless you. Jesus love you and I love you. Thank you, thank you. Ibu Eni Silalahi, Elfrida Sitanggang. Semuanya ketik di kolom komen, saya ada di tahun panen raya. Jangan cuma 1 orang yang ketik, semuanya ketik. Saya ada di tahun panen raya ya. Apapun yang kamu alami, kenyataan apa yang sedang kamu hadapi. Pastor, saya masih sakit. Bagaimana saya ada di tahun panen raya? Ketik aja dulu, percaya aja dulu. Jangan banyak komplain, jangan banyak tanya. Saya ada di tahun panen raya. Saya percaya semua janji-janji Tuhan akan digenapi di tahun 2022. Nanti kita kupas firman-Nya. Sekarang kita sembah Tuhan dulu. Amin. Ya, saya ada di tahun panen raya. Jangan lupa untuk send a star, kirim bintang ke fanpage ini. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Allahku. Angkat tanganmu. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Siapa yang peduli sama Ibu Dorcas, sama Ibu Eva Rulina? Hanya Yesus. Walau lewati lembah, hore, aku tak ditinggalkan. Siapa dia? Yesus kekuatan di hidupku. Selamat pagi, kamu juga cantik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kekuatan di hidupku. Hore. Neti Yakti Pardede, terima kasih untuk kirim bintangnya sayang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Neti Yakti Pardede. God bless you, I love you, I love you, God bless you. Bapak Ibu Saudara, kenapa Pastor Iris bilang kirim bintang, kirim bintang? Mengirim bintang itu memang berbayar ya, 3.500, 14.000, 25.000, 50.000. Tapi kita mau menabur bagi pelayanan kemuliaan Tuhan, menginjil bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan gantikan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada Anda. Dan jangan lupa 1 orang 5 kali bagikan di grup beranda-beranda Anda. Kalau grup online shop bisa ribuan orang yang live. Dan Pastor Iris percaya ini adalah program penginjilan bagi bangsa-bangsa. Dan kita berdoa program ini menjadi program favorit, program penginjilan bagi kota dan bangsa. Semua orang bertobat, semua orang terima kasih karunia, semua orang disembuhkan, semua orang dipulihkan karena Anda dan saya. Dan percayalah transferan surga Anda terima hari-hari ini. Hore, hore, hore. Puji nama Tuhan. Izinkan saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang Anda lihat? Anda melihat apa? Ketik di kolom komen, katakan saya melihat
panen raya. Saya melihat berkat-berkat Tuhan. Saya melihat kesembuhan. Saya melihat sukacita sorga. Saya melihat transferan sorga. Riana Agustina Elisa Marta Yeheskel Fredelino, bagikan satu orang 5 kali di grup beranda ya. Share. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu Saudara. Kalau orang di luar Tuhan bisa bagikan lebih banyak di grup beranda mereka untuk bisnis. Ini adalah transferan sorga. Bukan bosmu yang mentransfer, tapi sorga langsung transfer kepadamu. Jangan pelit-pelit paket data ya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, amin. Apa yang sedang Anda lihat di tahun 2022? Saya melihat panen raya. Saya melihat berkat Tuhan. Saya melihat kesembuhan. Saya melihat pemulihan. Saya melihat sukacita. Saya melihat Bapak Ibu Saudara jemaat WFH dipenuhi dengan kelimpahan. Hore, 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 hore. Apa yang saudara lihat di tahun 2022? Saya melihat sukacita. Ketik di kolom komen. Saya melihat panen raya. Saya melihat sukacita. Saya melihat pemulihan. Saya melihat harta-harta bangsa-bangsa masuk ke rekening saya. Saya melihat kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jangan melihat sakit penyakit. Apa yang Anda lihat di tahun 2022? Jangan lihat hutang-hutang Anda. Jangan lihat kemiskinan Anda. Jangan lihat hidup Anda yang menderita. Stop melihat hal-hal yang membuat Anda khawatir dan membuat Anda terluka. Kita lihat Son of God. We see Son of God. Who is Son of God? His name is Jesus Christ. Namanya Yesus Kristus yang akan membawa Anda hari demi hari melihat kemuliaan demi kemuliaan di tahun 2022. Sebab kita ada di tahun apa? Tahun panen raya. Pastor ini sekali lagi bertanya, apa yang Anda lihat? Arni Juntak di tahun 2022, Rani Rante Kondolole, Herlina Sari Purba. Apa yang Anda lihat di tahun ini? Ketik di kolom komen. Saya melihat panen raya, saya melihat kesembuhan, saya melihat sukacita, saya melihat berkat bangsa-bangsa mengalir di dompet saya, dan saya melihat pemulihan. Haleluya. Mari kita melihat anak Allah. Mari kita melihat Yesus Kristus. Jangan lihat dosa. Jangan lihat keadaan kenyataanmu. Ayo, angkat tanganmu. Bila kulihat bintang gemerlapan, lihat ke langit. Keluar nanti ya setelah WFH. Jangan sekarang keluarnya. Satu orang pun tidak terlewatkan di WFH ini. Pastor Iris berdoa, kita bersama-sama mengalami kebesaran Tuhan di tahun 2022. No one live by His grace. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Angkat tanganmu. Lihat bintang-bintang yang ada di atas kepalamu, itu janji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Come on everybody sing with me. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Tangan terangkat. Maka jiwaku pun memuji-mujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-mujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Loren Cidebora tersayang, thank you for the star. God bless you, I love you. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus. Thank you for your son Jesus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu, darahnya kudus. Siapa yang mau ditebus dengan darah Yesus? Angkat tanganmu. Maka jiwaku pun memuji-mujimu. Bagikan lebih banyak lagi. Sungguh besar. Semua orang bertobat. Kau Allahku. Semua orang disembuhkan. Maka jiwaku pun memuji-mujimu. Jangan ketinggalan. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Jangan lihat sakitmu, jangan lihat hutang-hutangmu, jangan lihat keadaan berasmu di dapur, jangan lihat keadaan keluarga dan rumah tanggamu. Lihat Yesus. Come on. Maka jiwaku pun memujimu, Taiwan Nebaho, sungguh besar kau Allahku. Kalau kita sering melihat keadaan kita dan kenyataan hidup kita, iman kita akan bertambah tipis. Dan waktu imanmu tipis, Suryati Juntak, Maria Kalungan, Lia, Cirena Budiawan, Yuris Tangga, waktu imanmu tipis karena telingamu terlalu tebal mendengar informasi negatif, maka iblis akan memakanmu, maka iblis akan membinasakanmu, maka iblis akan membuat engkau semakin menderita, maka iblis akan menari-nari di atas penderitaanmu. Tetapi jika pendengaranmu adalah firman Kristus, jika pendengaranmu adalah firman Kristus, sekali lagi Pastor Iris bilang, saya mau mendengar firman Tuhan. Di 2022 saya cuma mau mendengar firman Tuhan. Jangan dengarlah berita negatif yang mengatakan ada virus lagi, ada penderitaan lagi, ada peperangan lagi. Udahlah, memang dunia ini akan berlalulah segera. Dan firman Tuhan sudah menyatakannya di dalam Injilnya. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengar dan percaya, jikalau engkau mendengar dan percaya akan firmanku, maka firman itulah yang akan menjadi base, dasar dari imanmu, pengharapanmu, dan kepercayaanmu. Maka engkau pasti menerima panen raya tahun ini. Hore, hore, hore. Jangan lihat dompetmu, Pastor Iris dompet saya isinya tinggal 25.000. Gak apa-apa, jangan lihat itu. Lihat Son of God, lihat Yesus, lihat bintang di atas kepalamu. Bapak Ibu Saudara, bisa Tuhan lain menciptakan bintang? Nih, yang bisa menciptakan bintang hanya Allah kita, Allahnya Israel, Allahnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lihat bintang gemerlapan di luar sana. Kalau engkau sedang dalam keadaan tipis iman, sedang dalam keadaan galau hati, sedang dalam keadaan ragu dan bimbang, gak akan bisa panen raya. Ayo katakan, maka jiwaku pun memuji-mujimu. Lihat bintang ya. Nanti setelah WFH, jangan sekarang keluar ya. Nanti lihat bintang. Setelah Anda lihat bintang, Anda akan kembali lagi melihat, ternyata Tuhan saya Tuhan yang hebat. Ternyata Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Siapa yang bisa menciptakan bintang selain dari Allah kita? Siapa yang bisa menciptakan bintang-bintang di atas kepala kita selain dari Allahnya Israel? Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dialah yang menciptakan bintang-bintang itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan di kamar terus, jangan di rumah terus, jangan bengong terus. Ayo keluar, lihat malam-malam ada bintang di luar. Maka jiwaku pun memujimu. Angkat tanganmu, come on say. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-mujimu. Panen raya, sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-mujimu. Sungguh besar, amen, kau Allahku, oh, maka jiwaku memuji-mujimu. Sungguh besar kau Allahku. Yes, abaikan penderitaanmu, abaikan dompetmu yang sedang dalam keadaan cilukbah, abaikan persoalanmu dengan suamimu dan dengan istrimu. Saat ini yang harus engkau lihat adalah apa? Bintang di luar. Oh ya, jangan lupa kirim bintang ya di fanpage ini sekalian, karena kita lagi bicara soal bintang. Ketika Bapak Ibu Saudara mengirimkan bintang ke fanpage Bethania Fresh Anointing, memang berbayar 3.500 paling minimal, tetapi Anda sedang menabur untuk kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Ketika Anda mengirimkan bintang untuk fanpage ini, maka fanpage ini menjadi fanpage favorit, bisa dijangkau oleh seluruh bangsa, dijangkau oleh seluruh kota, dijangkau oleh seluruh dunia. Dan Pastor Iris menghimbau yang ikut dalam program Worship From Home, jangan ikut keluar, gak dapat firmannya. Kasihan deh lu, nanti gak dapat firmannya ya. Ikut terus sampai selesai. Boleh sambil Anda kerja, boleh sambil Anda nyapu, boleh sambil Anda urus anak, boleh sambil Anda mengerjakan pekerjaan yang lain, tapi telinga Anda tetap terarah kepada firman Tuhan. Makanya kenapa ada program Worship From Home di media sosial? Karena kita
kita membaca kebaikan Tuhan melalui COVID-19. Orang melihat sesuatu yang buruk mungkin tentang COVID-19, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan ide dan kreativitas. Maka banyak pelayanan-pelayanan yang muncul di media sosial, pelayanan-pelayanan online. Hamba-hamba Tuhan boleh mewartakan firman dengan begitu bebas di media sosial. Dan Worship From Home adalah salah satu dari program yang Tuhan lahirkan di tahun COVID-19. Ini program lahir karena COVID-19. Artinya semua hal-hal yang buruk yang terjadi menurut manusia, Tuhan bisa ubahkan menjadi hal-hal yang luar biasa. Tahun ini panen raya terjadi. Karena apa? Karena firman Tuhan ya dan amin. Jangan lihat penderitaanmu, jangan lihat dosa-dosamu, jangan bilang lagi, Pastor Iris, Tuhan masih sayang gak sama saya? Itu udah kampungan, itu pernyataan bodoh, itu tidak perlu diulang-ulang. Jelas Yesus itu baik, jelas Tuhan kita tidak pernah ingat dosa-dosamu, jelas Tuhan tidak memperhitungkan kesalahanmu. Yang Tuhan inginkan adalah responmu, cintamu, dan juga apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, kamu taat. Dan pagi hari ini ketik di kolom komen, saya mau taat terhadap firman Tuhan. Ketik di kolom komen Menda Surbakti. Ketik di kolom komen, ya saya mau taat terhadap firman Tuhan, saya mau taat terhadap firman, saya mau taat terhadap firman supaya saya bisa panen raya tahun ini. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, jangan renung-renung keadaanmu ya. Yang direnungkan itu firman Tuhan. Ya, katakan, jiwaku pun memujimu. Jangan jiwaku pun stres ya. Tinggalkan semua stres dan depresi. Tinggalkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Pastor Iris selalu invite kita untuk memuji, bernyanyi? Karena suku Yehuda, Yehuda itu artinya praise, Yehuda itu artinya memuji, Yehuda itu artinya menyembah, Yehuda itu artinya bersorak. Suku Yehuda adalah suku pertama yang menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ada 12 suku Israel. Kenapa suku Yehuda yang pertama? Karena Tuhan suka dengan orang yang memuji. Jiwaku pun memujimu. Tuhan suka dengan orang yang menyembah. Sungguh besar. Ketik di kolom komen, saya mau memuji Tuhan setiap hari. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-mujimu. Sungguh besar kau Allahku. Kaheni Yunika, puji Tuhan Kaheni, memuji dia Kaheni. Sebab Anda dan saya adalah suku Yehudanya Tuhan Yesus. Suku yang pertama menduduki tanah Kanaan, suku apa? Suku Yehuda. Kenapa suku Yehuda? Karena Tuhan suka dengan orang yang memuji dan menyembah. Ya, Tuhan gak suka dengan orang yang komplain. Tuhan gak suka dengan orang yang banyak sungut-sungut. Tuhan gak suka dengan orang yang banyak ngomel. Tuhan gak suka dengan orang yang sebentar-sebentar sedih, sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar murung. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang seperti itu. He love you because you are always worship and praise His name. Ketik di kolom komen, aku tidak akan melewatkan satu hari tanpa memuji Tuhan. Suku Yehuda adalah suku pertama yang menduduki tanah Kanaan, suku pertama yang menduduki tanah perjanjian, suku pertama yang menduduki tanah Kanaan. Siapa yang mau pertama-tama panen raya? Siapa? Ayo lomba-lomba Bapak Ibu Saudara. Ayo, jangan dia bisa kenapa saya nggak bisa. Suku Yehuda adalah suku pertama yang diizinkan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan karena mereka adalah suku yang paling suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau pertama kali menduduki tanah Kanaan? Ketik di kolom komen, saya mau pertama kali menduduki tanah Kanaan. Tanah Kanaan bicara soal perjanjian, tanah Kanaan bicara soal panen raya, tanah Kanaan bicara soal janji Tuhan, tanah Kanaan bicara soal lemak, susu dan madu, tanah Kanaan berbicara soal kesembuhan, tanah Kanaan bicara soal pemulihan, tanah Kanaan bicara soal berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Pastor Iris kenapa bicara soal berkat terus? Karena memang itulah yang menjadi kehendak Bapa. Engkau diberkati, engkau disenangkan, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami sukacita. Bapa tidak pernah menghendaki engkau menjadi sakit-sakitan. Bapa tidak pernah menghendaki engkau menjadi orang miskin. Bapa tidak pernah menghendaki engkau menjadi orang yang ditinggalkan. Bapa tidak pernah menghendaki engkau menjadi orang yang tidak mengerti identitasmu. Itu semua adalah kehendak setan. Pagi hari ini Pastor Iris ingin semua orang yang ada di jemaat Worship From Home mengerti kehendak Bapa bagimu. Ketik di kolom komen, kehendak Bapa bagiku adalah aku diberkati, aku sehat, aku kuat, aku makmur dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu aku akan memuji Tuhan setiap hari dalam hidupku. Amin, amin, amin. Jangan komplain, jangan sungut-sungut, jangan banyak pertanyaan ya.
kita mau sama-sama memuji Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Semua yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Semua yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Semua yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan namanya. Puji nama Tuhan. Satu orang bagikan 5 kali di beranda Anda, Bapak Ibu Saudara. Jangan pelit sama paket data ya. Tuhan gantikan transferan sorga 5 kali ya. Kalau grup beranda bisnis bisa ratusan ribu orang yang live di dalam penginjilan kasih karunia ini, Pastor Renis berdoa ratusan ribu bertobat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu karena Anda dan saya sama-sama bekerja sama untuk membagikan grup ini, membagikan Worship from Home program ini dalam nama Tuhan Yesus jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Yang mau percaya tahun ini tahun panen raya, mari sembah Tuhan satu pujian lagi. Ajarku mengerti, amen, segala rencanamu, amen. Ajarku berserah, angkat tanganmu, hanya padamu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajarku berharap, Tuhan Yesus, hanya padamu. Siapa yang mau memuji Tuhan, angkat tanganmu, katakan, aku mau memuji Tuhan setiap hari. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Come on everybody say, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Saya rasakan lawatan Tuhan yang begitu kuat di kamar doa saya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. I pray for all the people who join this program. Engkau berkati semua yang ikut dalam program ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat dilepaskan, yang saat ini menunggu janji berkat Tuhan diberkati dengan pengharapan dan pemulihan. Ajar kami untuk berharap terus kepada Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ajarku mengerti. Lawatan Tuhan, terima. Terima. Lawatan Tuhan, terima. Pastor Renis berdoa, Pastor Renis dilawat Tuhan. Anda pun dilawat Tuhan. Lawat mereka Tuhan. In Jesus name. Tirza, kamu katakan kamu depresi, bener ya? Ini Tirza yang WA saya. Angkat tanganmu Tirza. Kamu gak perlu depresi lagi, kamu gak perlu sedih lagi. Semua kekecewaan dari hatimu, semua pikiran-pikiran negatif di hatimu, minta Tuhan angkat. Memang gak mudah melupakan orang yang menyakiti hati kita. Memang gak mudah melupakan kekecewaan yang begitu menyakitkan hati kita. Tapi Tuhan punya supernatural power. Bilang, Tuhan angkat dari hatiku, angkat dari pikiranku. Kalau Tuhan yang angkat, Tuhan yang mampukan kamu melupakan semua kekecewaan dan penderitaanmu. Ayo Bapak Ibu Saudara, angkat, minta Tuhan angkat. Semua yang masih mengalami kekecewaan itu adalah halangan untuk engkau panen raya. Kalau engkau masih kecewa, masih depresi itu adalah hasil dari kekecewaan yang menumpuk di hatimu. Depresi itu adalah hasil dari kemarahan yang menumpuk di pikiranmu. Kalau engkau masih marah, kalau engkau masih kecewa, buang, minta Roh Kudus angkat. Pastor Iris mau berdoa untuk semua yang masih merasa stres, yang masih merasa kecewa. Angkat tanganmu. Pastor Iris mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Angkat semua kekecewaan. Angkat. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut, amin. Yang kirim bintang I love you, God bless you, Tuhan gantikan ribuan kali lipat ya. Kalau Anda kirim bintang
5 Tuhan gantikan 250 bintang. Berkat Tuhan mengalir, 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 mengalir. Bapakku, ajarkanlah rancanganmu. Amen. Tuhanku, heran perbuatanmu. Dua tangan terangkat ke sorga. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Apa yang kamu perlu? Kesembuhan? Apa yang kamu perlu? Bayar hutang? Apa yang kamu perlu? Pemulihan rumah tangga? Apa yang kamu perlu? Berkat atas membayar cicilan rumahmu? Apa yang kamu perlu? Pemulihan atas anak-anakmu? Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Menurut kehendakmu terjadilah. Amen. Amen, 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 amen. Jangan menurut kehendak kita ya, tapi menurut kehendak Tuhan terjadilah. Menurut kehendak Tuhan terjadilah. Yes, 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 yes. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tadi Pastor Iris di grup udah janji, ini penting, penting sekali. Bapak Ibu Saudara yang punya pulpen, yang punya kertas, tulis. Nanti diulik lagi firman Tuhannya ya. Firman Tuhan itu harus banyak didengerin. Firman Tuhan itu harus banyak direnungkan. Jadi kenapa pujian penyembahan ada di depan program ini? Karena ketika kita sudah membajak tanah disertai pujian penyembahan, tanah hatimu itu sudah digemburkan. Yang tadinya keras kepala, yang tadinya oleng-oleng, yang tadinya galau-galau, waktu pujian penyembahan udah digemburkan, udah diratakan dengan firman Tuhan, akan ditabur benihnya. Ini waktunya menabur benih. Buka kupingmu, buka telingamu, sediakan pulpenmu, sediakan catatanmu. Kita mau dengar kebenaran firman ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengar kebenaran firman. Yang tahun ini mau ikut dalam panen raya, yang tahun ini hutang-hutangnya dibayar lunas, yang tahun ini mau dapat berkat kesembuhan, yang tahun ini mau punya rumah pribadi atas namamu, tidak sewa-sewa lagi, yang tahun ini mau punya mobil ganti motor yang selalu Anda kehujanan. Ayo angkat tanganmu yang tahun ini dompetnya selalu ciluk bas 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, tidak pernah berkat-berkat Tuhan banyak di dompetmu. Hari ini percaya panen raya terjadi. Panen raya bukan bicara soal panen yang kecil-kecilan, panen yang sedang-sedangan. Panen raya bicara soal panen besar-besaran seperti air terjun Niagara. Yes, katakan haleluya, melompat keluar, melimpah keluar, ya, wow, mengalir. Amin, amin. Terima dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita mau belajar tentang panen raya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu Pastor Iris sudah memberikan informasi tentang tahun panen raya, dan Pastor Iris berkata apa saja yang perlu Anda tabur di tahun panen raya. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita. Engkau adalah petani-petani yang pintar, engkau adalah petani-petani yang pandai, sehingga engkau bukanlah petani yang ngegromet, bukan petani yang ngomel, bukan petani yang bodoh, bukan petani yang asal-asalan menaburkan benih-benih yang tidak unggul, tapi Anda menaburkan benih-benih yang unggul, benih-benih nomor 1 dalam hidup Anda. Kemarin Pastor Dari sudah bagikan benih-benih unggul itu apa? Benih unggul yang pertama adalah pengampunan, benih unggul yang kedua adalah apa? Pendamaian, ya, harus jadi juru damai. Benih unggul yang ketiga adalah pelepasan hak Anda serahkan sama Tuhan. Benih unggul yang keempat adalah mengampuni orang-orang yang memusuhi kita. Benih unggul yang kelima selalu melakukan kebaikan. Itu dicatat, ditulis ya. Itu benih-benih Anda untuk panen raya. Kalau Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan, walaupun 1000 kali Anda bilang saya panen raya, ye hore, ye hore, ya nggak akan panen. Apa yang mau Anda panen? Orang Anda nggak pernah menabur, Anda nggak pernah tabur benih unggul. Nah, benih unggul yang Anda panen adalah benih yang pernah Anda tabur di tahun 2021, di tahun awal 2022. Makanya dicatat ya, 5 yang harus ditabur benih-benih unggul adalah yang pertama adalah apa? Pengampunan. Jadi jangan pernah simpan lagi kemarahan di hatimu ya. Kita percaya pengampunan itu adalah benih unggul nomor 1. Kasih aja. Yang nomor 2 adalah apa? Benih unggul yang engkau harus tabur pendamaian. Kau harus berdamai dengan semua orang. Yang ketiga apa? Pelepasan hak. Lepaskan hak-hakmu, maka Tuhan yang akan mengembalikan hakmu. Yang keempat, mengampuni orang yang bersalah kepadamu, mengampuni musuh-musuhmu. Dan yang terakhir adalah melakukan kebaikan. Tabur terus kebaikan. Kebaikan itu apa saja? Kebaikan itu tidak pelit dengan hartamu. Jika engkau menabur sedikit, maka engkau akan menuai sedikit. Jadi jangan pernah mimpi kalau Anda akan menuai panen raya besar-besaran kalau Anda menuai pelit.
menuai waktu pelit. Alah, worship from home, apa bagusnya program itu? Mendingan saya tidur. Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap enteng ibadah. Waktu yang Anda berikan itu adalah taburan Anda. Waktu Anda menabur waktu untuk beribadah kepada Tuhan, Anda menabur kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Waktu Anda menabur, ngapain membagikan program ini? Nanti yang diberkati cuma BFA, yang diberkati cuma Pastor Riris. Itu Anda menabur kepicikan. Jika Anda menabur apa yang dibagikan oleh firman Tuhan dan apa yang dibagikan oleh hamba Tuhan, percayalah itu akan menjadi berkat buat hidup Anda. Makanya Pastor Riris selalu bilang bagikan satu orang 5 kali di grup beranda. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Pastor Riris rindu Anda juga bisa memberkati orang-orang yang Anda kenal. Kan nggak semua orang Pastor Riris kenal. Anda kenal sebagian orang yang tidak saya kenal. Dan caranya supaya Injil sampai ke suku-suku yang terdalam adalah kita bekerja sama semuanya, melakukan kebaikan. Kebaikan itu bukan bicara soal Anda tidak bicara keras-keras, bukan gitu. Oh, orang Jawa itu baik-baik ya Bu ya. Kalau orang Batak nggak baik, suaranya keras-keras. Bukan itu. Saya orang Batak, saya tidak menjelek-jelekkan suku saya. Baik itu maksudnya bukan karena mulutnya itu ngomongnya lemah lembut, suaranya nggak keras-keras, itu belum tentu baik. Yang dimaksudkan yang baik itu artinya apa? Bukan karena dia tidak pernah ngomong keras, bukan, tapi dia selalu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru namanya kebaikan. Kalau dia suaranya memang keras, ya nggak ada masalah. Tapi yang diperkatakan harus firman. Jangan bicara hal-hal yang negatif, jangan bicara hal-hal yang jelek, jangan bicara hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, panen raya akan terjadi kalau Anda taat kepada firman Tuhan. Kalau Anda tidak pelit kepada Tuhan. Tidak pelit kepada Tuhan juga termasuk hartamu, Bapak Ibu Saudara. Jangan pelit menabur, ya. Pastor Riris selalu mengingatkan bersama dengan gembala senior kami Bapak Agung Takariana, kami Bethany Fresh Anointing Pusat Bandung akan membangun di kota Bandung, membangun rumah Tuhan, membangun gereja. Itu butuh yang namanya gerakan cinta rumah Tuhan. Yang membangun bukan pendeta, Bapak Ibu Saudara. Kalau pendeta yang membangun, gak akan jadi-jadi itu gereja. Yang membangun semua umat Tuhan bekerja sama, bersatu hati, menyatakan kebaikan di dalam semua kehidupan kita. Nah, makanya kita, iya, orang Batak besar suaranya tapi hatinya baik. Puji nama Tuhan ya, puji Tuhan, haleluya, puji diri hamamago. Ya, tapi kalau bisa jangan terlalu besar kali suaranya ya, supaya orang-orang jadi tidak takut mendengarnya. Ya, shalom, selamat pagi yang dari Medan ya. Jadi kita tuh baik kepada sesuai firman Tuhan itu bukan berarti baik karena suara kita lemah lembut, bukan. Ada orang yang suaranya keras tapi hatinya baik. Maksudnya melakukan kebaikan demi kebaikan dalam Roma 12 ayat yang ke-21 itu, kita harus sevisi dengan Tuhan, sejalan dengan apa yang Tuhan mau, sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika suaramu lemah lembut tapi pikiranmu kotor, pikiranmu picik, itu tidak sesuai melakukan kebaikan dalam firman Tuhan. Kemarin kita sudah bicarakan ya, menabur hartamu dimanapun engkau berada. Jika engkau adalah saat ini ada di Medan, tabur hartamu untuk pelebaran kerajaan Allah di kota Medan. Jika engkau ada di Jayapura, tabur hartamu untuk pelebaran kerajaan Allah di kota Jayapura. Sebab firman Tuhan katakan dalam Yosua, injak tanah yang kau pijak itu akan kuberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau panen raya, pijak tanah yang kau saat ini sedang ada di mana, di kota mana, dan katakan, kota ini menjadi milikku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti punya rumah sendiri di kota ini. Aku pasti punya berkat Tuhan yang dahsyat atas kota ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, di kota mana Anda berada, disitulah Anda menabur hartamu untuk melebarkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Pastor Riris, tapi saya boleh dong memberkati juga programnya Pastor Riris. Oh, itu lebih baik lagi. Jika Anda memang diberkati dengan kelimpahan berkat, Anda memberkati pelebaran kerajaan Allah di kota Anda, dan Anda memberkati pelebaran kerajaan Allah di kota-kota di mana Tuhan suruh Anda untuk menabur. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika Anda menabur untuk kemuliaan nama Tuhan di akhir 2022 31 Desember, Anda akan panen raya. Wow, puji nama Tuhan ya. Nah, saya sudah bagikan tentang benih-benih apa saja yang harus ditaburkan. Ketik di kolom komen, katakan, saat ini saya mau mengingat hak-hak saya sebagai anak yang sudah diangkat Tuhan. Hari ini kita bicara tentang hak. Kemarin kita bicara soal kewajiban. Jadi di dalam sistem operasional sorga yang mau masuk dalam kartu keluarga Allah, itu Anda bukan hanya cuma punya kewajiban, tapi Anda juga punya hak. Nah, ini banyak orang Kristen yang gak tahu hak-haknya. Dia pikir ikut Tuhan itu, aduh susah ya Bu, ikut Tuhan bicaranya kewajiban aja. Bicaranya Pastor ini soal persepuluhan, menabur, kirim bintang, bayar 3.500. Itu kan kewajiban semua ya, capek deh. Oh,
Stop, tunggu dulu sebentar ya. Saya mau bagikan tentang hak-hak Anda, tentang fasilitas sorga yang menjadi milik Pastor Riris dan juga seluruh jemaat Worship From Home. Jangan keluar dari program ini, jangan keluar masuk, karena Anda akan tidak akan mendapatkan semua pesannya ya. Bagikan kepada teman-teman Anda supaya kita diberkati semua, panen raya semua, seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya di Indonesia, tapi semua orang-orang menerima hak-hak dari sorga. Ketik di kolom komen, hari ini kami mau belajar hak kami sebagai anak yang disayangi Tuhan ya. Hari ini saya mau belajar untuk hak-hak saya yang dikasihi dan diangkat menjadi anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Ketik di kolom komen. Eva Rulini, Eva, tolong ketik di kolom komen 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Bagikan satu orang 5 kali di grup beranda Anda. Ini penting banget, ini powerful, penting sekali. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang karena kami, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua orang janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Di dalam Kristus tidak ada ya dan tidak. Ibu Juniarti Sibuea, Kristiani Turnip, 2 Korintus 1 19 sampai 20. Ini dicatat yang mau panen raya banyak-banyaklah mendengarkan firman dan merenung-renungkan firman. Dewi Kwok, selamat bergabung yang baru bergabung ya. Dwi Sihilot, Isaac Liu, I'm so sorry kalau aku salah menyebutkan nama ya. Tidak ada keinginan untuk menyalahkan nama yang sudah Bapak Ibu Saudara punya ya. Hari ini kita mau belajar hak-hak kita, hak-hak saya, janji Tuhan atas hidup kita. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi warga negara kerajaan Allah. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Semua sudah Tuhan berikan. Dan janji Tuhan itu bukan ya dan tidak. Jadi hak Anda bukan ya dan tidak. Pastor Riri, saya sedang berdoa untuk kesembuhan. Kalau Anda bertanya seperti ini, mungkinkah Tuhan tidak menyembuhkan saya? Maaf ya, saya harus bicara Anda bodoh. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ya dan tidak. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda sakit-sakitan. Tuhan tidak pernah merancangkan Anda miskin-miskin dan meminta-minta. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20 berkata, di dalam Yesus tidak ada ya dan tidak. Yang ada hanya ya dan amin. Ketik di kolom komen, saya katakan amin terhadap janji Tuhan. Saya katakan yes terhadap janji Tuhan. Saya katakan amin terhadap janji Tuhan. Jadi jika Anda sedang berbicara tentang kesembuhan Anda, jika Anda sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi Anda, jika Anda sedang berdoa untuk punya rumah di kota Anda, jika Anda sedang berbicara tentang punya mobil baru di dalam kehidupan Anda, untuk memberkati kehidupan Anda, untuk lebih baik kepada kemuliaan Tuhan, dan Tuhan katakan jawabannya hari ini di 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20, ya dan amin. Saya tidak tahu cara kirim bintang, Pastor. Belajarlah ya, Pastor Riris nggak bisa kasih tahu. Nanti kalau enggak, Pastor Riris bikin konten cara kirim bintang ya, bersama dengan Pastor Paul Andra ya. Iya, mau kirim bintang nggak tahu caranya ya. Iya, nanti dikasih tahu ya. Tapi di program ini Pastor Riris tidak mengupas cara mengirim bintang, nanti di konten yang lain ya. Karena ketika Anda mengirim bintang itu mempengaruhi fanpage ini menjadi fanpage favorit, dan Anda kirim persembahan juga melalui kirim bintang itu. Karena di dalam mengirim bintang itu kita jadi berkat untuk melayani program ini menjadi lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Janji Tuhan terhadap Anda ya dan amin. Hak-hak Anda adalah ya dan amin. Jadi jangan bilang yang diberkati itu cuma Pastor Riris, itu salah. Yang diberkati itu cuma Pastor Andi Simon, itu bodoh. Yang diberkati itu cuma Pastor Gilbert Lumondang, itu bodoh. Itu tidak benar. Yang paling benar firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20 tadi, kalau firman Tuhan itu, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Hore, hore, hore. Ya, Arthur Go, Shirley, ketik di kolom komen, janji Tuhan, hak saya adalah ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan bengong kalau dengar firman, jangan cengak-cengok dimakan iblis kepalamu nanti, yang ada nggak dapat janji-janji Tuhan. Hanya ada satu yang percaya ya dan amin. Kalau Pastor Riris bilang siapa yang diberkati tahun ini dengan tahun panen raya, semua langsung komen amin, saya percaya, amin, saya percaya, amin, saya percaya. Jadi jangan bengong. Kata-kata amin itu artinya amin, itu aman. Ya, saya setuju, saya percaya, saya setuju, saya percaya, saya setuju, saya percaya. Jadi janji Tuhan untuk panen raya, Kaheni Yunika, Kaleni Junita, Maliono Mary, Juniarti Sibuea, itu tidak antara ya dan tidak.
Jadi jangan Anda bilang dan Anda komplain nanti sama Pastor Iris di akhir tahun 2022. Pastor Iris, kenapa yang diberkati cuman mereka? Saya kenapa gak diberkati? Oh, Anda salah terima kebenaran firman. Itu Anda salah persepsi. Janji Tuhan, hak kamu itu bukan ya dan tidak, tapi ya dan amin. Amin. Itu dulu, ketik dulu di kolom komen. Janji Tuhan atas hidup saya, ya dan amin. Janji Tuhan atas kekayaan, ya dan amin. Janji Tuhan atas kesembuhan, ya dan amin. Janji Tuhan atas pemulihan rumah tangga, ya dan amin. Tapi Pastor Iris, suami saya nggak bisa kerja, kakinya udah pincang. Gimana kami mau dapat uang untuk makan? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Kembali lagi kepada apa yang firman katakan. Janji Tuhan bukan ya dan tidak, tapi ya dan amin. Percaya aja dulu, percaya aja dulu, percaya aja dulu, percaya aja dulu. Hore, hore, hore. Belajar dulu bagaimana Anda mau tahu hak-hak Anda sebagai anak kesayangan Tuhan kalau Anda aja nggak tahu hak Anda apa. Bagaimana orang mau mendapatkan warisan kalau dia tidak pergi ke notaris dan tanda tangan tanya kepada notaris, apa hak-hak saya Pak Notaris? Apa saja yang perlu saya dapatkan Pak Notaris? Kalau Anda pergi ke notaris, notaris kita siapa? Yesus Kristus. Notaris kita itu firman Tuhan. Notaris kita itu dealing dengan firman. Kalau Anda tidak pernah merenungkan firman, kalau Anda tidak tahu ini firman adalah janji-janjinya yang ya dan amin, bagaimana Anda mau hidup di dalam janji Tuhan? Makanya Pastor Iris bilang sediakan pulpen dan kertas. Ketik 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Janji Tuhan atas Dianti Sumarni, atas Murni Simamora, atas Pastor Iris Helena Tamba, atas Sukma Surabina, atas Vina Sembiring, atas Anita Siahaan, atas Rina Sihombing, atas Bapak Lukas Lameto, atas Bapak Dede, atas Ibu Arta Tarigan. Bukan ya dan tidak, tapi ya dan amin. Udah titik, jangan lagi Anda tambah-tambah. Amin. Udah, itu dulu yang pertama. Itu hak Anda yang pertama. Hak kita yang pertama adalah menerima sepenuhnya janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Sepanjang worship from home selama 365 hari ke depan, Pastor Iris dan suami saya Pastor Paul Andra akan mengupas janji-janji Tuhan yang begitu dahsyat yang seharusnya kita terima. Hore, 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 ya. Tapi tadi kemarin kan Pastor Iris sudah bicara tentang kewajiban kita, bagaimana kita harus menerima janji-janji Tuhan. Nah, sekarang ini Pastor Iris mau bicara hak. Nah, jadi jangan sampai Anda keluar masuk, Anda nggak tahu apa hak Anda. Gimana Anda mau kaya kalau Anda nggak tahu sekaya apa Tuhan memberkati Anda? Gimana Anda mau berkata Anda panen raya kalau di mana ladangmu pun alamatnya Anda nggak tahu? Pastor Iris, saya nggak tahu nih gimana cara kirim bintang. Ya gimana Anda mau kasih bintang orang Anda nggak tahu cara kirim bintang? Bukan saya mengejek yang nggak bisa kirim bintang ya. Ini ada benang merahnya. Kalau Anda nggak tahu cara kirim bintang, ya Anda nggak akan bisa kirim bintang walaupun Anda mau kirim bintang. Kalau Anda mau panen raya, gimana Anda mau panen raya? Orang alamat ladang Anda pun Anda nggak tahu. Bagaimanapun caranya mendapatkan panen raya pun Anda nggak tahu. Bagaimana caranya menyiangi dari semua hama-hama pun Anda nggak paham. Tapi ketika Anda paham hak-hak Anda, ketika Anda merenung-renungkan apa yang menjadi panen raya itu, apa yang menjadi hak Anda tahu, oh aku panen raya nih. Panen rayaku yang pertama apa? Aku panen raya kesembuhan, aku panen raya sukacita, aku panen raya harta-harta di dunia, aku panen raya punya rumah atas milikku sendiri, tidak sewa-sewa lagi, aku panen raya jiwa-jiwa. Bagi Anda yang melayani, bagi Anda gembala-gembala, bagi Anda yang punya pelayanan, bagi Anda yang punya persekutuan, Anda panen raya jiwa-jiwa. Wow, ya dan amin, ya dan amin. Hore, hore, hore. Itu dulu aja Bapak Ibu Saudara. Kenapa bangsa Israel, jutaan bangsa Israel, kenapa mereka hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Karena mereka sudah dikasih tahu sama Tuhan, sama Allahnya bangsa Israel, mereka akan panen raya masuk ke tanah Kanaan. Tapi 99% mereka tidak percaya. Ngeri ya? Ngeri nggak? Ngeri ya? Ngeri. Jadi jangan sampai Anda nggak percaya. Ibrani 3 ayat 19. Ibrani 3 ayat 19. Ketik di kolom komen. Ibrani 3 ayat 19. Jadi yang menghalangi kita untuk mendapatkan hak-hak kita adalah ini. Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Pastor Iris akan menutup ini dengan satu bukan
Penegasan, bukan kemarahan. Penegasan. Pastor Riris tegaskan. Pastor Riris ngomong panjang lebar AIUEO semua tentang janji-janji Tuhan. Kalau Anda masih ragu-ragu, kalau Anda masih tidak percaya, Anda gak dapat apa-apa di tahun 2022 ini. Ibrani 3 ayat 19. Seluruh bangsa Israel dari awal sudah dikatakan Tuhan, aku akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Aku akan memberkatimu di tempat itu. Aku akan membuka tanah yang baru bagimu dan semua musuh-musuhmu akan bertekuk lutut di hadapanmu. Kurang apa lagi janji-janji Tuhan Bapak Ibu Saudara kepada bangsa Israel waktu mereka masuk dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kenapa hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk ke tanah Kanaan? Karena Yosua dan Kaleb percaya penuh. Wow, percaya pada Yesus itu yang ku perlu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita, Pastor Riris gak bisa lihat hati Anda, tapi Tuhan dia lihat hatimu. Pastor Riris bisa Anda bohongi, tapi Tuhan gak bisa Anda bohongi. Dia gak bisa Anda bohongi. Bahkan Pastor Riris pun kalau ragu-ragu, Tuhan tahu. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku. Malino Mary, thank you for your star, I love you, God bless you. Kau tahu mimpiku di dalammu Tuhan. Yang kirim bintang Tuhan ganti ribuan kali lipat. Yang belum tahu cara kirim bintang, nanti Pastor Riris akan buat dalam satu program bagaimana caranya kirim bintang ya. Jadi kita penuhi dengan bintang-bintang kemuliaan dari Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, hak Anda yang pertama adalah semua janji Tuhan itu adalah milikmu 100%, 100%, 100% ya dan amin. Hore, hore, hore. Janji Tuhan itu apa aja Pastor Riris? Nanti itu programnya besok. Karena terlalu banyak, ada ribuan janji Tuhan yang bisa kita kupas. Tapi yang pertama kali, totally semua janji Tuhan itu adalah milikmu. Katakan amin. Dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Apa yang sedang kau doakan? Apa yang sedang engkau minta? Apa yang sedang kau harapkan? Pastor Riris, saya berdoa punya rumah baru. Terjadilah sesuai dengan firman. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Satu ayat yang terakhir sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara. Janji-janji Tuhan, hak-hak apa yang Anda dapat, nanti kita akan kupas setiap hari dalam WFH. Makanya jangan pernah ketinggalan dalam WFH ya, supaya Anda tahu janji-janji Tuhan yang Anda dapatkan setiap hari dalam hidup Anda. Pastor Riris rindu kita buka kebenaran ayat firman Tuhan dalam Yosua 21 ayat 43 dan 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 ya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Yang sudah dapat ketik di kolom komen. Dengan cara ini Tuhan memberikan kepada Israel semua tanah yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Lalu mereka memasukinya, menaklukkannya dan tinggal di situ. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka seperti yang telah dijanjikannya. Dan tidak ada musuh yang dapat mengalahkan mereka. Segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka telah digenapi dan menjadi kenyataan. Ketik di kolom komen, semua janji Tuhan akan jadi kenyataan dalam hidupku. Hore, hore, hore. Manusia itu suka dengan kenyataan. Manusia itu cenderung tidak suka dengan janji. Karena apa? Karena manusia sudah terlalu banyak yang dibohongi dengan janji-janji manusia. Manusia kan suka berjanji dan tidak menepati. Bahkan Pastor Riris pun sebagai manusia kadang-kadang suka lupa kalau pernah janji sama anaknya Pastor Riris. Makanya Anda jangan berjanji kalau Anda tidak bisa menepati ya. Lebih bagus diam aja, gak usah janji-janji kalau gak bisa menepati. Harus janji dan ditepati. Tapi satu pribadi yang namanya Yesus, dia tidak pernah berjanji dan tidak menepati. Makanya manusia suka dengan kenyataan. Dan Tuhan tahu kenyataan itulah yang dirindu-rindukan. Kenyataan itu apa? Pastor Riris, mana? Kenapa hutang saya belum bisa dibayar-bayar? Maunya kenyataannya betul-betul terjadi, hutang bisa dibayar. Tapi firman Tuhan katakan tadi dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45, dia berkata, demikianlah firman Tuhan katakan, aku akan menggenapi dan menjadikan kenyataan dalam hidup mereka. Wow, hore, hore, hore. Hore, hore, hore. Apa yang Ciloren berdoakan, didoakan di tahun ini akan jadi kenyataan. Kenyataan nyata dalam hidupmu. Katakan hore, hore, hore. Saya percaya, saya sembuh, kaki saya sembuh, jadi kenyataan. Hore, hore, hore. Itu ada firmannya Bapak Ibu Saudara ya, ada firmannya. Ini ada firman Tuhannya ya di dalam Yosua 21 ayat 45, dia berkata segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka telah digenapi.
Oh haleluya, telah digenapi dan menjadi kenyataan. Siapa yang sakit? Pastor Riris mau berdoa bagimu. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Kumpul menjadi satu. Ayo, kalau ada saudara-saudaranya yang sakit, kita berdoa supaya jadi kenyataan, kesembuhan itu menjadi kenyataan. Ayo berdoa, berdoa. Kita sama-sama masuk dalam doa pagi hari ini. Siapkan minyak pengurapan, siapkan minyak pengurapan, siapkan minyak pengurapanmu. Ayo siapkan minyak pengurapanmu. Jangan anggap enteng dengan minyak pengurapan Bapak Ibu Saudara. Minyak pengurapan ini adalah lambang dari Roh Kudus ya. Pastor Riris kan gak bisa datang ke rumahmu langsung. Pastor Riris gak bisa datang ke tempat Anda langsung. Tetapi Roh Kudus bisa datang ke rumahmu. Pastor Riris hanya mediator, hanya hamba Tuhan yang menyatakan firman Tuhan. Ada tertulis dalam kitab Yakobus. Ambillah minyak, undang penetuamu, doa sama-sama, dan di dalam minyak ini, ketika minyak ini kau taruhkan dalam orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ayo yang sakit. Pastor Riris nggak bisa baca ya, nanti ya yang mau kirim bintang, nanti Pastor Riris buat dalam konten ya, bagaimana caranya kirim bintang ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya semua bisa kirim bintang di grup WFH ya. Hari ini kita mau berdoa untuk kesembuhan dulu. Bapak Ibu Saudara, siapkan minyak Anda, siapkan minyak Anda, siapkan minyak Anda. Shikara labara. Shikara labara. Ya, kita berdoa sekarang. Shikara labara. Tuhan, ini adalah minyak biasa. Tetapi kami percaya di dalam minyak ini ada Roh Kudus-Mu, lawatanmu, kuasa yang supranatural. Biarlah minyak yang kami pegang ini kami oleskan kepada orang sakit dengan bilur-bilur darah Yesus, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah. Kasih karunia mulai yang menyembuhkan jemaat Worship From Home yang sakit kanker, yang sakit pusing, yang sakit COVID-19, yang sakit mata, yang sakit hipertensi, asam urat, sakit-sakit apapun kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan ilahi. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kurang kami Tuhan, untuk papanya Eikel Tuhan yang ada benjolan di bawah lidahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sesama jemaat Worship From Home, angkat tanganmu melalui minyak pengurapan ini. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan yang ada di lidah, di dalam nama Tuhan Yesus hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang saat ini ada di dalam diri setiap jemaat Worship From Home kami patahkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus jadilah sembuh. Bapak Ibu Saudara, ambil minyaknya, tumpahkan ke tangan Anda. Ini minyak ya. Ya, tumpahkan ke tangan Anda. Siapa yang sakit? Lihat, ini minyak pengurapan. Ini minyak pengurapan, bukan minyak biasa. Ini Roh Kudus bersama dengan Pastor Riris. Ayo Bapak Ibu Saudara yang sakit GERD, Brilian yang lagi lemah, sembuh dalam nama Yesus. Kalau Pastor Riris tidak bisa doakan satu persatu, nanti japri ke Pastor Riris ya, supaya Pastor Riris doakan japri. Nanti Pastor Riris akan doakan melalui voice note ya. Ke grup juga bisa. Lihat, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Pastor Riris mau berdoa secara universal. Yang sakit tubuhnya, khususnya untuk yang sakit tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus menjadi kenyataan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Taruh di lehermu, taruh di dahimu, tanda salib dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir. Kalau Anda sakit di bagian jantung, taruh di dadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dadanya, yang sakit jantungnya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit GERD perutnya, taruh di perutnya dalam nama Tuhan Yesus. Shikara labara, kesembuhan mengalir dengan biru-biru darah Yesus. Sembuh. Yang sakit batuk, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Saat ini kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu yang diserahkan yang mengangkat roti di tangan kanannya. Yang sakit, ayo angkat roti di tangan kananmu. Ayo angkat roti, angkat lihat ya. Karena memperingati kematian Kristus itu sama saja
kasih. Makasih Tuhan. Lalu dia mengangkat cawan di tangan kanan dan dia berkata, inilah cawanku, inilah darahku yang telah tertumpah bagimu. Darah ini menguduskanmu dari segala sakit penyakit. In Jesus name, be healed, sembuh. Minum dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Ya, Ida Julianis Timorang, kenyataan, jadi kenyataan, jadi kenyataan. Bukan hanya fiktif, bukan hanya teori, tapi jadi kenyataan. Hore, jantung suamiku sudah sembuh. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, mari angkat dompet di tangan kanan. Esther Riris berdoa. Tidak ada satupun yang miskin jemaat UFA. Semua diberkati Tuhan. Angkat dompetmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami angkat tangan kami ke sorga. Dan tangan-Mu yang menolong ke tangan kami. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu berkata, Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya. Kami percaya Tuhan memperkaya kami. ATM kami, buku rekening kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Pound sterling, US dollar, dolar Singapura, dolar Australia, euro masuk ke dalam rekening kami. In Jesus name, kami tolak roh belalang pengadil, kami tolak roh kerugian, roh kemiskinan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah pengelola keuangan yang baik. Kami memberikan 1/10, kami memberikan ucapan syukur. Kami memberkati pelebaran kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Kami tidak pelit, kami memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Anda dan saya sekarang, besok, sampai selama-lamanya. In Jesus name we pray. Haleluya, hore, hore, hore. Yang sudah mendapatkan kesembuhan, yang sudah mendapatkan pemulihan ekonomi, apapun itu, sekecil apapun itu, boleh kirim kesaksiannya japri ke grup atau japri ke Facebook kami, dan kami akan menyaksikannya di program ini. Buat Bapak Ibu Saudara, ya, sakit kepala anaknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa Pastor Iris berdoa supaya setiap kita bisa kirim bintang setiap hari untuk memperlebar kerajaan Allah melalui fanpage ini. Nanti Pastor Iris akan buat program khusus untuk bagaimana caranya mengirim bintang, ya. Mau punya motor Ibu Juniarti, jadi kenyataan, jadi kenyataan, jadi kenyataan. Perkatakan firman terus, ya. Tahu hak-hak Anda sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Anda terhadap pelayanan worship from home, menggantikannya ratusan kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.